mengamalkan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Fa innaha, maka sesungguhnya sifat ketakwaan, ya khaslatut taqwa baca ya. Zainun li amrika kullihi, adalah hiasan untuk urusanmu semuanya. Ngomong dengan takwa menjadi hiasan. Diam dengan takwa menjadi hiasan. Marah disertai takwa jadi hiasan. Senyum disertai takwa jadi hiasan. Di antara maksudnya zainun itu menjadi manfaat untuk kamu. Apapun kebaikan yang tidak disertai dengan ketakwaan itu jadinya kemaksiatan. Lah kok bisa, Pak? Iya, jelas toh. Wong karena enggak takwa itu maksudnya kan tidak sesuai dengan prosedur. Ada orang dalam amalan yang begitu baik, amalan terpenting selepas iman yaitu sholat. Karena tidak disertai ketakwaan, Allah mengatakan mereka di dalam kecelakaan. Fawailul lil musallin. Kecelakaan untuk orang-orang sholat. Orang sholat kok celaka itu gimana? Mestinya yang enggak sholat itu yang celaka. Kalau enggak sholat sudah jelas lah, itu orang yang enggak beruntung. Tapi ini orang sholat kok celaka itu gimana? Karena ternyata program sholat dia tidak disertai dengan ketakwaan, tidak sesuai prosedur. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya dilaksanakan di luar jadwalnya. Sholat subuh dikerjakan waktu duha, sholat zuhur dikerjakan waktu isya, itu namanya an sholatihim sahu. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alladzina yuakhiruna as-shalawati an awqatiha. Ini sahun maksudnya orang-orang yang melaksanakan sholat sampai keluar waktunya. Sholat tetapi tidak sesuai dengan ketakwaan, akhirnya tidak menjadi indah tapi menjadi keburukan. Maka kita ini mengamalkan kebaikan, jangan berhenti dulu, disertai prosedurnya yaitu ketakwaan. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zidni, tambahkanlah wasiat kepada aku. Qala, Nabi bersabda, alaika, peganglah olehmu, selalulah kerjakan olehmu, bitilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa dzikrillah, dan mengingati Allah azza wa jalla. Di alaika itu tidak akan terlaksana dengan baik sebelum orang melaksanakan yang diperintahkan dengan alaika, selepasnya itu continue, rutin, sesering mungkin. Dipeganglah baca Quran dan zikir kepada Allah. Sering-seringlah kamu baca Quran dan sering-seringlah berzikir. Fa innahu, maka sesungguhnya baca Quran dan zikir, zikrun laka, merupakan penyebutan kamu fis sama, di langit. Tambah banyak baca Quran, tambah banyak zikir, di langit tambah banyak disebut-sebut dan dipuji-puji oleh Allah, yang diteruskan oleh para malaikatnya. Orang itu di dunia walaupun enggak kondang, tetapi kalau ahli baca Quran, ahli wirid, di langit sana kondang. Walaupun di dunia kondang, tetapi enggak pernah baca Quran, enggak pernah wiridan, itu di langit enggak ada yang kenal itu. Sopo? Wa nurun laka fil ardi, dan cahaya bagimu di bumi. Di antara maksudnya, dengan sebab bacaan Quranmu kamu dapat hidayah. Dengan sebab wiridmu kamu dapat hidayah, nur hidayah. Maka ada seorang sahabat laporan pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya teman suka melanggar. Nabi bertanya, dia masih suka baca Quran apa tidak? Masih ya Rasulullah. Bacaan Quran dia akan menghentikan dia dari pelanggarannya. Dalam riwayat yang lain dalam kitab ini juga, bahwa syaitan itu 24 jam akan usaha menjerumuskan kita. Begitu kita zikir,
Allah masukkan kita dalam lindungannya, setan gagal dalam menjerumuskan kita. Maka orang itu kalau enggak suka wiritan, enggak suka baca Quran, ujung-ujungnya maksiat. Tapi baca Quran yang bagaimana? Zikir yang bagaimana? Yang disertai ketakwaan. Ada orang itu sebetulnya zikir tapi dimurkai Allah. Mengzikirnya dengan cara yang tidak diridhai Allah. Dengan tidak mahram, campur aduk dan sebagainya, ya jadi tidak dapat janji anugerah dengan sebab zikir tersebut. Bahkan ada orang yang belum dapat hidayah, zikir itu dijadikan untuk alat maksiat. Yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ada seorang pengajar yang dia punya murid yang cantik-cantik. Dia pengen bermaksiat dengan muridnya, bingung caranya gimana. Maka dia membuat imtihan pada murid-muridnya yang sedang duduk-duduk bersama dia. Murid-muridku, tahukah kalian zikir yang paling afdal itu apa? Maka semuanya dikatakan la ilaha illallah paling afdal. Kalau orang mengatakan la ilaha akan dapat apa? Kunci surga. Akan dapat lagi apa? Akan dapat keistimewaan. Kalau zikirnya itu dibawa sampai mati, minimal dia akan dapat surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Macam-macam. Maka dia nunjuk yang paling cantik. Coba kamu bilang zikir yang barokah tadi. Maka santrinya bilang la ilaha illallah. Maka dipanggil, luar biasa. Barokahnya luar biasa, keluar dari mulut kamu. Ini mulut yang barokah, kemudian dicium mulutnya. Ini namanya, ya itu tadi, apa saja yang tidak disertai ketakwaan bisa jadi alat kemaksiatan, walaupun namanya zikir, walaupun namanya baca Quran. Maka kita harus hati-hati. Jangan berbangga dulu kita sudah dalam kebaikan. Kebaikan itu menurut kita apa kebaikan menurut prosedur? Maksiat di atas namakan tabarukan. Serepot. Qultu aku mengatakan zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala Nabi bersabda, alaika selalulah kamu pegang bitulis sumti, panjangnya diam. Jadi kamu banyak diam ya. Di aslinya arahan agama itu kurang lebihnya menurut pemahaman banyak ulama, kita ini jangan buka mulut kecuali yakin kalau pahala. Diam. Selain itu supaya diam aja. Mulut ini produksi kebaikan, kalau enggak produksi diam. Asasnya begitu itu. Jangan enggak ada tujuannya, enggak ada pahalanya. Mulut digunakan ngoceh sana ngoceh sini, teriak yang enggak jelas. Ya itu namanya enggak pintar. Ini pabrik kita diantaranya yang mulut itu pabrik amal. Fa innahu maka sesungguhnya panjangnya diam matradatun lisyaitan, menolak syaitan. Jadi setan itu diantara cara masuknya kalau kita salah dalam menggunakan mulut. Akhirnya amalannya salah, mendatangkan gelapnya hati. Kalau hatinya gelap, enggak kuat amal, enggak menikmati amal, meninggalkan amal. Na'udzubillah, terlempar dari agama. Wa'aunun laka ala amri dinik, dan akan menjadi bantuan bagimu atas urusan agamamu. Dalam tafsir Sawi disebutkan kurang lebihnya, kalau kamu merasa dirimu itu loyo dari melaksanakan kebaikan, malas, kebaikan itu malas, padahal perasaan kamu itu enggak buat maksiat, tapi kok malas. Maka kata beliau, ingat-ingat, biasanya orang yang malas dalam kebaikan itu karena suka omong yang enggak ada pahalanya, kebanyakan ngomong. Di ngomong yang enggak ada pahalanya itu menyebabkan orang malas dalam melaksanakan kebaikan, apalagi kalau ngomongnya gunjing, fitnah dan sebagainya. Maka kalau kita ini pengen belajar itu semangat, wiritan semangat, ngaji semangat, tahajud semangat, diantaranya jangan omong kosong. Wa'aunun laka ala amri dinik.
Jadi vitaminnya semangat itu diantaranya ngontrol lidah jangan terbuka kecuali dalam kebaikan. Kan ngobrol, gembos. Ya, apa itu seperti ban bocor itu akhirnya ya kempes, hilang tenaganya. Qul aku mengatakan zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala Nabi bersabda, iyyaka wa kathratad dhahik. Iyyaka jauhilah olehmu wa kathratad dhahik, banyaknya tertawa. Nabi diceritakan pernah tersenyum, bahkan pernah tertawa yang sampai didengar oleh seluruh orang di majelis beliau. Bahkan beliau pernah tertawa sampai kelihatan gerahamnya, tertawa lepas pernah juga. Maka yang beliau arahkan jangan banyak ketawa, bukan jangan ketawa. Fa innahu maka sungguhnya banyak tertawa yumitul qalba, mematikan hati. Allah. Ini orang banyak tertawa itu mematikan hati. Maksudnya melemahkan hidayah yang ada dalam hati. Bahkan bisa menghilangkan nur hidayah itu. Wa yadhhabu, dan menghilangkan bi nuril wajhi, cahayanya muka. Mukanya hilang cahayanya. Maksudnya apa? Di antara maksudnya pertama, orang itu kalau soleh, itu orang itu melihat mukanya aja tampak ini orang baik. Tapi kalau orang itu kebanyakan tertawa, cahaya kesolehan itu lenyap dari mukanya. Seketok wong bedigasan rapatek bener ya. Di antaranya nurul wajhi itu di antaranya adalah hilang kewibawaannya orang-orang terhadap dia karena dia kebanyakan tertawa. Tapi yang awal itu sepertinya lebih penting itu yang awal, yaitu akan menyebabkan nur kesolehan itu bisa lenyap. Qultu aku mengatakan zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala Nabi bersabda, qulil haqqa wa in kana murra. Katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu adalah pahit. Kita ini diperintahkan dalam agama untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Tapi jangan terus kita ini salah dalam mempraktekkan ini, yaitu semua kebenaran kita katakan. Tidak. Kita kalau ngomong harus benar, tapi tidak semua kebenaran boleh kita omongkan. Ada sebagian kebenaran itu kalau kita omongkan menjadi kemaksiatan. Apa Pak? Ya banyak. Banyak orang ketemu dengan istrinya kemudian diceritakan kebenarannya. Akhirnya jadi film porno kan. Contohnya begitu. Katakan yang benar, tapi tidak semua kebenaran boleh dikatakan. Qultu aku mengatakan zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala Nabi bersabda, la takhaf, janganlah kamu takut fillahi, di dalam ridhonya Allah. Fillah ini di dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, mempraktekkan yang diridhai Allah. Laumata laimin, caciannya orang yang mencaci. Jikalau perkara ini sudah benar, sudah diridhai oleh Allah, jangan mundur, terus kerjakan walaupun ada yang mencaci. Tetapi kalau memang itu benar dan dikerjakan sesuai dengan prosedur, orang-orang yang benar akan dukung kita. Di dunia ini ada satu hal yang kita tidak akan bisa mengelak. Ada yang suka pada kita dan ada yang kontra dengan kita. Memang begitu itu dunia. Kalau kita ini wajahnya jelek, sejelek-jeleknya, bahkan kalau perlu jadi ustadznya Fir'aun, tetap aja ada pendukungnya. Baik seperti para anbiya, bahkan seperti Sayyidul Anbiya, ada aja yang mencemoohnya, mengolok-oloknya, mengfitnahnya. Maka manusia memang ujian. Maka kalau pertimbangan kita manusia, nanti kita jadi bingung di dunia ini. Perkara ini sudah diridhai Allah, saya ngajarkan ini sudah dengan hikmah, dengan akhlak, pantang mundur. Begitu itu. Qultu aku mengatakan zidni, tambahkanlah oleh engkau ini kepada aku. Qala Nabi bersabda,
liyahjuzka, supaya menghalangi kamu anin nas, dari sibuk ngurusi aibnya orang, ma perkara ta'lamu yang kamu tahu min nafsika, dari dirimu. Kurang lebih salahnya begitu itu. Kamu kan tahu kan dirimu punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesalahan. Janganlah kamu sibuk nyari kesalahannya orang lain, padahal kamu sendiri juga banyak kesalahan. Supaya kesalahan-kesalahan kamu itu menghentikan kamu untuk nyari kesalahan orang lain. Jadi kita ini dengan orang lain itu ya ngajak kebaikan, ngomong kebaikan, ajak kebaikan, ngomong kebaikan, ngajak meninggalkan kemaksiatan. Di program kita begitu itu, program-program positif, jangan program-program nyari salah. Kita sendiri sudah banyak salah. Tidak perlu kita kulaan untuk tahu kesalahannya orang lain. Supaya menghalangimu anin nas, dari ngurusi kesalahan orang-orang, ma kesalahan ta'lamu yang kamu tahu min nafsika, dari dirimu sendiri. Dirinya bolosan, terus bagaimana? Komentari orang yang bolosan, ini bolosan enggak seperti saya, masuk terus, masuknya di luar kelas. Orang itu sebetulnya enggak naik itu tukang bolos, padahal dia bolosnya lebih banyak tapi naik tidak resmi. Karena disafaati demit. La ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban wal Hakim fi hadits, wa qala al-Hakim sahihul isnad. Hadis ini adalah sahih sanadnya. Semoga nasihat-nasihat Nabi tadi jadi bekal bagi kita.